Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara sekian banyak nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran, setidaknya ada dua nabi yang pernah berlayar di samudra. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, dan yang kedua adalah Nabi Yunus alaihissalam. Kalau Nabi Nuh alaihissalam, beliau selamat. Tetapi yang kedua, Nabi Yunus alaihissalam, beliau adalah seorang nabi yang tidak beruntung ketika mengarungi sebuah samudra. Sesuai dengan namanya, Nabi Yunus. Yunus itu maknanya adalah seorang pelaut yang kurang beruntung dalam sebuah undian. Ketika beliau sedang mengarungi sebuah samudra luas, tiba-tiba kapal itu oleng karena terlalu banyak muatan. Lalu semua penumpang sepakat untuk membuang barang-barang yang tidak terlalu penting. Tetapi setelah barang-barang itu dibuang, ternyata kapal pun masih oleng, hampir tenggelam. Akhirnya mereka sepakat untuk mengundi. Siapa yang keluar di undian itu, maka dia harus dilemparkan ke laut, dilemparkan ke samudra. Nah, pada saat itu 3 kali dilaksanakan undian, dan selalu nama Yunus yang keluar dalam undian itu. Oleh karena itu Al-Quran menyebutnya dengan istilah Yunus. Atau di dalam Al-Quran Allah menyebut fasahama fakana minal mudhadin. Dia adalah Nabi Yunus yang ikut dalam sebuah undian dan dia kalah dalam undian itu, sehingga ia harus dilemparkan ke laut. Para jamaah sekalian rahimakumullah, hidup kita ini juga sering terlempar. Kita ini sering kalah dalam sebuah undian. Kita sering kalah dalam sebuah persaingan. Kita sering berada di bawah. Usaha kita juga sering gagal. Sesuatu yang kita usahakan sering tidak sesuai dengan harapan dan impian kita. Itu semuanya sering kita hadapi, sering kita alami. Oleh karena itu tinggal bagaimana kita mensikapi itu. Kalau kita belajar dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, seorang nabi yang harus kalah dalam sebuah undian, yang kemudian terlempar di laut, di samudra, maka tentu kita umat manusia yang biasa ini juga akan mengalami hal yang sama. Para jamaah yang saya hormati, semua kisah yang ada dalam Al-Quran itu adalah sebuah i'tibar, sebuah pelajaran untuk manusia.
di dalam menghadapi dan mengarungi kehidupan ini. Bisa jadi dengan kita kalah dalam sebuah undian, dengan kita kalah dalam sebuah persaingan, bisa jadi Allah sesungguhnya ingin menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sering melihat ada ratusan orang yang tersungkur dari jalan, tetapi sesungguhnya dia ingin diselamatkan oleh Allah dari sebuah kecelakaan yang lebih parah. Kita juga sering melihat orang yang harus didorong oleh orang lain sehingga dia terjatuh, karena kalau tidak begitu maka dia akan ditabrak oleh kereta api. Kita juga sering melihat ada orang yang kelaparan, seperti yang saat ini kita rasakan bersama. Ada orang yang terkena penyakit. Kita tidak tahu hikmah di balik itu. Allah sesungguhnya ingin menyelamatkan kita dari sebuah mara bahaya yang jauh lebih besar dan lebih dahsyat. Oleh karena itu, tergantung kita bagaimana kita mensikapi semua itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Nabi Yunus alaihissalam terlempar ke samudra, kemudian beliau pun ditangkap oleh seekor ikan yang raksasa yang cukup besar. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Al-Quran menyebut seperti itu. Maka ditelanlah Nabi Yunus oleh seekor ikan yang besar. Maka dalam kondisi yang fidzulumat, dalam kondisi yang sangat gelap itu, setidaknya ada 3 kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Yang pertama adalah gelap karena ditelan oleh ikan, beliau ada di dalam perut ikan. Dan mufassir mengatakan lagi bahwa ikan yang menelan beliau itu ditelan oleh ikan yang lebih besar lagi. Kegelapan yang ketiga adalah gelap karena ikan itu berada di dasar laut. Nah, dalam kondisi seperti itu ternyata Allah ingin mengajarkan sebuah pengalaman spiritual yang tidak diberikan oleh manusia pada umumnya. Apa pengalaman spiritual Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada dalam perut ikan yang memangsa dia? Allah memperlihatkan, Allah menampakkan, Allah memperdengarkan bahwa jantungnya ikan yang memangsa Nabi Yunus itu bertasbih kepada Allah. Wa yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Ini di alam semesta. Petir yang kita saksikan itu ternyata juga bertasbih kepada Allah. Mungkin bentuk tasbihnya itu adalah suara yang menggelegar, itulah bentuk tasbihnya. Jelas dalam surah Ar-Ra'd, dan itu dijadikan sebagai nama sebuah surat. Wa yusabbihur ra'du bihamdi. Petir itu bertasbih kepada Allah. Bukan hanya itu, wal malaikatu min khifatih. Malaikat juga bertasbih kepada Allah. Min khifatih, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya manusia, kitalah makhluk yang tidak jelas. Kadang kita ini takut, bersifat kayak malaikat. Kadang kita ini terlalu berani kepada Allah, berlagak laksana iblis, bahkan mungkin lebih dahsyat daripada iblis. Kita ini makhluk yang tidak jelas. Oleh karena itu Allah memberikan panduan kepada kita agar supaya kita tidak tersesat. Nah, dalam kondisi yang gelap itulah beliau melihat dan menyaksikan dan mendengar jantungnya ikan itu bertasbih kepada Allah. Bukan hanya itu, ikan-ikan kecil yang dimangsa oleh ikan yang memangsa Nabi Yunus itu juga semuanya bertasbih kepada Allah. Darahnya, semua sel-selnya itu bertasbih kepada Allah. Karena itu kemudian beliau tersungkur, fanada fidz zulumati alla ilaha illa anta subhanak.
yang muncul dari mulut Nabi Yunus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini adalah sebuah doa ketika orang itu dalam keadaan yang susah. Maka Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak membaca tasbih. Tasbih Nabi Yunus adalah sebuah alternatif yang Allah berikan agar supaya manusia itu mengamalkannya ketika mengalami satu kesulitan, kerupekan, kesedihan dan lain sebagainya. Yang ini kemudian oleh Allah disebutkan di dalam surah As-Saffat, falaula annahu kana minal musabbahin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andaikan Nabi Yunus alaihissalam beliau tidak membaca tasbih, tidak membaca subhanallah, pasti lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus akan tinggal di perut ikan ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Artinya Nabi Yunus akan dibangkitkan bukan dari bumi tetapi dari lautan. Oleh karena itu ayat ini menjadi sebuah inspirasi buat kita semua. Apakah kita dalam kondisi yang bahagia, lebih-lebih dalam kondisi yang susah, dalam kondisi di mana kita ada di persimpangan jalan, dalam kondisi kebingungan, dalam kondisi kemelaratan dan lain sebagainya, maka Allah mengisyaratkan kepada kita untuk membaca doa ini sebanyak mungkin. Subhanallah, atau lengkapnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini semuanya sumbernya adalah dari Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bagi umat Islam, orang yang beriman, Al-Quran itu adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai rahmatan, wujud dari belas kasihan Allah, wa busyra, dan sebagai pemberi kabar gembira. Ila aina tadhhabun, setelah ini kita mau kemana? Kita mau kemana setelah hidup ini? Kita ini usianya rata-rata 60, 70, 80, 90 tahun jarang. Jika saat ini, andaikan usia kita itu 90, kemudian usia kita saat ini sudah 85, 86, 89, jatah kita tinggal 1 tahun. Ila aina tadhhabun, mau kemana kita selanjutnya? Di mana bapak dan ibu dan nenek moyang kita yang sudah mendahului kita itu? Di mana mereka? Enggak jelas. Tetapi Al-Quran menginformasikan, memberikan kabar gembira bahwa selama mereka hidup ini, hatinya itu terisi dengan keimanan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan selama organ yang kita punya ini kita gunakan untuk melaksanakan perintah Allah, termasuk sholat Jumat dan puasa ini, maka ini adalah sebagai bukti bahwa kita nanti akan ditempatkan oleh Allah di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim.